Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 228 calon guru penggerak angkatan 9 Kota Blitar yang difasilitatori oleh Ibu Siti Indrawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan dan pengajar praktek Ibu Anis Masyriah, SPD. Kami akan memaparkan mengenai pernyataan prakarsa perubahan. Berikut anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Ibu Niken Windunata, yang selanjutnya yaitu Bapak Agus Krisanto, yang selanjutnya Ibu Niken Oktaviani, dan saya sendiri Muhammad Arif Samsung Rizal, serta Ibu Lili Handayani. Visi dan prakarsa perubahan. Visi yang kita sepakati pada kelompok kami yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, bernalar kritis, peduli lingkungan, berbudaya, dan berwawasan global. Gambaran mental prakarsa perubahan atau ATAP. A, yakni aset. Aset dari kelompok kami yaitu pendidikan secara mandiri mengikuti pelatihan untuk mengembangkan keprofesionalan. T atau tantangan, mengarahkan kebiasaan murid berpikir tingkat tinggi untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada diri murid. A atau aksi, membantu anak untuk berlatih memahami soal tingkat tinggi, melakukan inovasi dalam pembelajaran. P atau pelajaran, anak memahami mengapa mereka perlu meningkatkan kebiasaan berpikir tingkat tinggi untuk mencapai kemampuan bernalar kritis. Prakarsa perubahan yang kita sepakati yaitu mewujudkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Rencana tindakan perubahan dengan Bagja, yakni Bagja pada tahap pertama yaitu B, buat pertanyaan utama. Tahap kedua yaitu A, ambil pelajaran. Tahap ketiga G atau gali mimpi. Tahap keempat C atau jabarkan rencana. Dan tahapan kelima yakni A, atur eksekusi. Berikut merupakan tahapan-tahapan pada Bagja. Yang pertama yaitu B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang kita sepakati bersama yaitu apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Tindakan atau penyelidikan yang kita sepakati bersama yaitu mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mewujudkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan pembelajaran inovatif dan meningkatkan kemampuan bernalar kritis di kelas. Tahapan yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Pernyataan yang kita sepakati bersama yaitu siapakah orang yang pernah berhasil mewujudkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana dia mewujudkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Tindakan atau penyelidikan yang kita sepakati yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang inovatif dan dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak berjalan
atau wawancara, korespondensi, studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Selanjutnya yaitu wawancara, survei pengalaman, pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, dan orang tua. Yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya masih pada ambil pelajaran, yaitu aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk mewujudkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Yang pertanyaan yang kedua yaitu situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha mewujudkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Pertanyaan yang ketiga yaitu keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha mewujudkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Tindakan penyelidikan yang kita sepakati yaitu melakukan wawancara terkait mewujudkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis, mencari referensi pembelajaran inovatif dan bernalar kritis, melakukan wawancara, serta melakukan evaluasi diri. Untuk tahap yang ketiga yaitu G atau Galimin. Pertanyaan yang kita sepakati yaitu apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika mewujudkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana perasaan saya dengan terwujudkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Tindakan atau penyelidikan yang kita sepakati yaitu buat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Contohnya, hasil lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak mengambil pembelajaran bukan untuk menghakimi. Yang selanjutnya yaitu membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasilnya yakni saya berlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu, memancing yang menantang dan memprovokasi cara pandang baru anak-anak atas situasi atau persoalan atau keadaan. Tindakan yang selanjutnya yaitu membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Pertanyaan yang selanjutnya masih pada tahap ketiga yaitu gali mimpi, yakni apa saja hal-hal baru yang bisa aku lakukan setelah berhasil mewujudkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Yang selanjutnya, apa hal-hal sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan mewujudkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Tindakan atau penyelidikan yang kita sepakati yaitu membagi praktik baik kepada rekan sejawat, menyusun praktik baik tersebut dalam sebuah best practice. Yang selanjutnya yaitu mendata sumber data yang tersedia sebagai pendukung. Tahapan yang selanjutnya yaitu J, jabarkan. Pertanyaan yang kita sepakati bersama yaitu apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Yang pertanyaan kedua yaitu berapa lama target untuk mencapai pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Pertanyaan yang ketiga yaitu apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mewujudkan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang kita sepakati bersama yaitu mengadakan survei kepada siswa tentang kegiatan atau program yang mampu menumbuhkan pembelajaran inovasi untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik, atau membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan anak-anak tentang apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan kemampuan bernalar kritis, apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman atas materi,
dan waktunya yakni 6 bulan, serta berkolaborasi dengan teman sejawat yang sudah berpengalaman. Pertanyaan masih delik pada tahap jabarkan rencana. Yang selanjutnya pertanyaan yaitu bagaimana mengukur kemampuan dan melanjutkan langkah tindakan atau penyelidikannya, membuat instrumen untuk melihat kemampuan bernalar kritis. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama mencapai pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik. Tindakan atau penyelidikannya yaitu menata niat, memberikan support. Pada tahapan yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang kita sepakati bersama yaitu siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pembelajaran inovatif dan kemampuan bernalar kritis. Pertanyaan kedua yaitu siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini, berperan sebagai apa saja. Pertanyaan yang ketiga yaitu kapan usaha capaian pembelajaran inovatif dan kemampuan bernalar kritis akan mulai dilakukan. Tindakan atau penyelidikan yang kita sepakati yaitu mengajak rekan guru lain, kepala sekolah, pengawas, mengobservasi kelas setiap minggu di awal bulan. Pertanyaan yang selanjutnya masih pada atur eksekusi yaitu bagaimana pencatatan kemajuan latihan untuk mencapai pembelajaran inovatif dan kemampuan bernalar kritis. Pertanyaan selanjutnya yaitu siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan melakukan usaha mewujudkan pembelajaran inovatif dan kemampuan bernalar kritis. Tindakan atau penyelidikan yang kita sepakati yaitu melakukan pencatatan perkembangan kemampuan bernalar kritis serta melakukan evaluasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan pengawas. Sekian tadi pemaparan atau presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Nadiem Makarim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.